Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Inayah, NIM 2021 1B 8620 615. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran menurut Carl Ransom Rogers. Sebelum membahas lebih lanjut tentang teorinya, kita harus tahu dulu siapa itu Carl Ransom Rogers. Carl Ransom Rogers adalah seorang psikolog yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika. Berpendidikan di Teacher College, Columbia University, Wisconsin University, dan lain-lain. Wafat pada tanggal 4 Februari 1987 di San Diego, California, Amerika. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers menyusun teorinya berdasarkan pengalaman-pengalamannya sebagai terapi selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui siapa itu Carl Rogers, selanjutnya kita harus tahu apa itu teori humanistik. Psikologis humanistik adalah mencoba melihat kehidupan manusia, bagaimana manusia itu melihat kehidupan mereka. Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar akan berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya sendiri. Siswa dalam belajarnya harus berusaha agar lambat laun mampu merealisasikan aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Perkembangan teori humanistik. Yang pertama, teori ini berkembang pada tahun 1950-an. Yang kedua, teori ini disebut three force dalam psikologi. Teori ini memiliki minat yang eksklusif terhadap tingkah laku manusia. Humanistik menurut Carl Rogers. Carl Rogers, seorang psikolog humanistik, mengutarakan sebuah teori yang disebut dengan teori pribadi. Teori humanistik menurut Carl Rogers lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihubungkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Dalam teori humanistik Carl Rogers terdiri dari dua konsep diri, yaitu yang pertama, incongruence adalah ketidakcocokan antara diri yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan dan kekacauan batin. Seseorang dikatakan dalam keadaan incongruous jika beberapa dari totalitas pengalaman mereka tidak dapat diterima untuk mereka dan ditolak atau terdistorsi dalam citra diri. Yang kedua, congruence berarti situasi di mana mengalami diri ciptaan dengan seksama dengan sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan penghangatan, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain. Kebutuhan ini disebut need for positive respect, yang terbagi menjadi dua, yaitu conditional positive respect dan unconditional positive respect. Rogers menggambarkan pribadi yang berfungsi sepenuhnya adalah pribadi yang mengalami penghargaan positif tanpa syarat. Ini berarti dia dihargai, dicintai karena nilai dirinya sebagai seseorang, sehingga dia tidak bersifat defensif, namun cenderung menerima diri dengan penuh kepercayaan. Pendekatan humanistik menyatakan bahwa diri terdiri dari konsep-konsep unik untuk diri kita sendiri. Konsep-konsep tersebut antara lain yang pertama, cukup layak atau harga diri, yaitu apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Rogers percaya perasaan harga diri yang dikembangkan pada anak usia dini dan terbentuk dari interaksi anak dengan ibu dan ayah. Kedua, citra diri, yaitu bagaimana kita melihat diri kita, yang penting untuk kesehatan psikologis yang baik.
Citra diri termasuk pengaruh gambar tubuh kita pada kepribadian batin. Pada tingkat yang sederhana, kita mungkin menganggap diri sebagai orang baik atau buruk, cantik atau jelek. Citra diri memiliki pengaruh bagaimana seorang berpikir dan berperilaku di dunia. Yang ketiga, ideal diri, yaitu ingin menjadi seperti apa diri kita. Ini terdiri dari tujuan kita, ambisi dalam hidup, dan dinamis, yaitu selamanya berubah. Rogers membedakan dua tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar kognitif dan belajar eksperimental atau pengalaman. Dalam bukunya yang berjudul Freedom to Learn, Rogers menunjukkan beberapa prinsip dasar humanistik yang penting. Di antaranya adalah yang pertama, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran yang dirasakan siswa memiliki relevansi dengan maksud-maksudnya sendiri. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang keempat, tugas-tugas belajar yang mengancam diri ditemukan lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang kelima, apabila ancaman terhadap siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Yang keenam, belajar bermakna diperoleh dengan melakukannya. Yang ketujuh, belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Yang kedelapan, belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelektual, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Yang kesembilan, kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang terpenting. Yang kesepuluh, belajar yang paling berguna secara sosial di dunia modern ini adalah belajar tentang proses belajar. Suatu hal yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya sendiri mengenai proses perubahan itu. Aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Yang pertama, aplikasi lebih merujuk pada ruh atau semangat selama proses pembelajaran. Yang kedua, peran guru hanya sebagai fasilitator, di mana siswa yang menjadi pusatnya. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Penerapan teori humanistik menurut Carl Rogers, yaitu yang pertama, cocok diterapkan untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dan belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Kelebihan dan kekurangan teori Rogers. Kelebihannya itu pencatatan yang tepat memungkinkan jalannya pembelajaran secara objektif dan kuantitatif. Sedangkan kekurangannya, pandangan Rogers terletak pada perhatiannya yang semata-mata melihat kehidupan sendiri dan bukan pada bantuan untuk pertumbuhan serta perkembangan orang lain. Rogers juga mengabaikan aspek-aspek sadar dalam tingkah laku manusia, karena ia lebih melihat pada pengalaman masa sekarang dan masa depan, bukan pada masa lampau yang biasanya menyebabkan seseorang mengalami suatu penyakit traumatis. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.